Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di modul 4. Seperti biasa, saya atas nama Musliadi, tutor PKBN Enles Bulungan. Di pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun tujuan yang diharapkan setelah mempelajari ini, yang pertama, mengembangkan sikap kewarganegaraan berupa ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama atau kepercayaan yang dianut, jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik hubungan yang bersifat struktural maupun hubungan fungsional sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah. Yang kedua, merumuskan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, baik hubungan yang bersifat struktural maupun hubungan fungsional sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah. Yang ketiga, mempraktikkan perilaku kewarganegaraan dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik hubungan yang bersifat struktural maupun hubungan fungsional sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah disusun untuk pembelajaran. Pengertian harmonisasi. Harmonisasi antara pusat dan daerah adalah upaya penyelarasan kewenangan, kebijakan, serta pelaksanaan pemerintah agar terjalin sinergi demi pemerintah yang efektif, efisien, adil, dan berpihak kepada rakyat. Bentuk harmonisasi ada 5. Yang pertama, sinkronisasi perencanaan pembangunan. Yang kedua, transfer keuangan daerah. Yang ketiga, pembagian urusan pemerintahan. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan. Yang kelima, kerjasama antara pusat dan daerah. Landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 2. Landasan yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Landasan hukum yang ketiga, Asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Tujuan harmonisasi yang pertama, menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan yang kedua, menghindari tumpang tindih kewenangan. Tujuan yang ketiga, memperkuat persatuan bangsa. Tujuan yang keempat, meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Tujuan yang kelima, menjamin pembangunan sejalan dengan nasional. Tantangan harmonisasi. Yang pertama, ego sektoral.
Tantangan harmonisasi yang kedua, perbedaan prioritas pembangunan. Tantangan harmonisasi yang ketiga, lemahnya koordinasi. Tantangan harmonisasi yang keempat, korupsi, penyalahgunaan wewenang. Tantangan harmonisasi yang kelima, kesenjangan fiskal. Upaya penguatan. Yang pertama, dialog dan koordinasi intensif. Yang kedua, regulasi yang jelas. Yang ketiga, pengawasan transparan. Yang keempat, peningkatan kapasitas SDM. Yang kelima, integrasi teknologi digital. Selanjutnya, contoh kasus nyata. Yang pertama, program dana desa. Yang kedua, penanganan COVID-19. Sebagai kesimpulan materi di pertemuan keempat ini, tentang harmonisasi pemerintah pusat dan daerah itu sangat penting. Tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Kerjasama yang selaras antara kedua memastikan kebijakan nasional dapat dilaksanakan dengan baik di daerah, sekaligus memberi ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokalnya. Dengan adanya harmonisasi, pembangunan dapat berjalan seimbang, pelayanan publik meningkat, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Baiklah, untuk pertemuan keempat ini, adapun tugasnya yaitu membuat tulisan singkat di kolom komentar tentang manfaat otonomi daerah bagi warga belajar. Silahkan nanti eh, berkomentar tentang otonomi daerah ya bagi warga belajar. Jadi sebagai penutupan untuk pertemuan kali ini, yaitu teruslah belajar, bukan hanya tentang mencari nilai, tetapi tentang membangun pengetahuan dan karakter. Teruslah semangat belajar, karena masa depan yang baik dimulai dari usaha hari ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.